Rasulullah ba'dah. Salatullahi wa salamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, para pemburu ampunan dan rahmat Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang ke-10 kita melaksanakan ibadah qiyamul lail atau qiyamut tarawih. Allah masih memperkenankan kita untuk bisa melaksanakannya dengan rasa nyaman, walaupun mungkin dalam 1 tahun ini amaliyah kita sedikit mengalami pergeseran, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai pahala sebagaimana yang Allah janjikan dalam kondisi kita beribadah dengan normal, insya Allah. Ala kulli hal, tentunya kita manfaatkan pada kesempatan malam hari ini untuk mengungkapkan rasa syukur. Sejauh ini 10 hari atau 10 malam ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan serangkaian aktivitas rutin di bulan Ramadan, baik di siang harinya puasa, di malam harinya melaksanakan salat malam berjamaah. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curah hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ikhwati fillah rahimakumullah, tidak ada salahnya di hari ke-10 ini atau di malam ke-10 ini kita jadikan sebagai malam untuk evaluasi dan introspeksi. Sudah sepertiga Ramadan kita jalani. Sepertiga Ramadan kita jalani. Apakah Ramadan ini sudah menambah peningkatan dari sisi kualitas diri kita dalam pengabdian kepada Allah, atau sudah mulai merasakan keletihan dan kejenuhan? Itu semua kembali kepada kita. Tapi yang jelas kita juga perlu merenung, sudah sekian puluh kali kita merasakan atau berulang-ulang kali kita merasakan Ramadan. Kalaulah kita berpuasa mulai 7 tahun usia kita, yang 27 tahun sudah 20 kali, yang 57 tahun berarti sudah 50 kali Ramadan. Artinya kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berulang-ulang melaksanakan Ramadan. Patut kita introspeksi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 11. Allah berfirman, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajalahum fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun." Sekiranya Allah menginginkan keburukan pada diri manusia, sebagaimana manusia yang selalu ingin disegerakan dalam kebaikannya, maka niscaya oleh Allah akan diakhiri kehidupannya, dijemput dengan ajalnya, dihabisi usianya dalam keadaan buruk kepada Allah, dalam keadaan maksiat, di dalam keadaan menentang Allah. Tetapi Allah masih tetap saja mereka dibiarkan hidup. Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana, dan kami tetap membiarkan hidup orang-orang yang tidak ingin berjumpa dengan kami kelak itu. Hidupnya dalam keadaan apa? Fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing di tengah kesesatannya, terombang-ambing dalam kebingungan di tengah kesesatannya. Mungkin hidupnya aman, nyaman, tentram, segala kemaslahatan dunianya terpenuhi, tetapi tidak sedikit pun itu semua bisa menyadarkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ada adalah malah kesombongan, menentang dan menantang kepada Allah. Jadi kalau begitu, segala kehidupan dunianya tidak berguna buat dia. Akhirnya kehidupan yang seperti itu akan menjadikan sempurnanya siksa kelak di hadapan Allah. Terbukti dalam surat Fatir 37. Mereka berteriak, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, katanya, keluarkanlah kami. Dan mereka berteriak sekuat tenaga di dalam neraka itu, keluarkan kami dari siksa yang mengerikan ini. Akhrijna na'mal salihan, keluarkan kami agar kami bisa melaksanakan amal soleh ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu kami tidak sempat untuk mengerjakannya. Tapi Allah memberikan jawaban, awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah memanjangkan umurmu? Bukankah kami sudah memberikan kesempatan yang panjang kepadamu? Bahkan orang-orang yang mengingatkan pun sudah begitu banyak. Fadzuqu, maka sekarang saatnya rasakan oleh kalian, famalil zalimina min nasir, siksa neraka ini, karena bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan. Masih merindukan kebaikan atau perbaikan dari dirinya.
Nah sekarang ikhwati fillah rahimakumullah, kita analogi, kita kiaskan Ramadan kita yang berulang-ulang ini. Kenapa Allah masih memperkenankan kita hidup di Ramadan ini? Apakah karena mungkin di hadapan Allah amal-amal kita masih dipandang belum cukup untuk menjadi jaminan memperoleh apa yang Allah janjikan? Kalau memang yang demikian, maka insya Allah kita maksimalkan Ramadan yang ada saat ini, karena kita belum tentu punya keyakinan akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Tetapi yang khawatir adalah ketika kita tidak berusaha sadar untuk meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah dengan memanfaatkan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terindah, maka khawatirnya adalah kita yang dibiarkan oleh Allah hidup ala kadarnya tetapi tidak bisa meraih prestasi, pertambahan, peningkatan kualitas diri. Itu yang menjadi bahan renungan. Nah oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, tentu bagi kita yang orang-orang, makanya memang Ramadan ini diserukannya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang khusus, orang-orang spesial, orang-orang yang tahu bagaimana memanfaatkan karunia Allah kehidupan ini adalah untuk taqarrub kepadanya dan terus meningkatkan taqarrub kepadanya. Oleh karena itu oleh Allah kita dimampirkan menuju Ramadan, karena di sini ada upaya ekstra untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada sebuah kisah dua orang saudara datang kepada Rasulullah kemudian menyatakan keimanannya. Setelah itu yang pertama sangat giat semangat di dalam melaksanakan Islam. Salat fardu dikerjakan, bahkan rawatibnya disempurnakan, kemudian duhanya, qiyamul lailnya, semuanya ia lakukan. Zikrullahnya juga jalan, tilawah Al-Qur'annya juga rajin. Ini yang pertama. Bahkan ketika ada panggilan berjihad, ia sambut panggilan berjihad itu dengan penuh semangat. Kemudian ketika sebagiannya pulang kembali, ternyata ia termasuk salah satu yang tidak kembali, syahid. Jaminannya surga jelas. Sedangkan saudaranya yang satunya lagi, dia hidup ba'da sanah, 1 tahun setelah wafatnya yang pertama tadi, baru dia meninggalkan. Meninggalnya juga hanya di atas tempat tidur. Tidak. Tapi ikhwati fillah rahimakumullah, Talhah bin Ubaidillah salah seorang sahabat memimpikan keduanya ada di depan pintu surga. Beliau juga tentu dalam mimpi itu hadir ada di depan pintu surga dan menyaksikan dua orang tadi. Tiba-tiba dari dalam surga keluar, memanggil salah satu di antara mereka, Anda diizinkan untuk masuk lebih dulu. Siapa yang diizinkan masuk lebih dulu? Ternyata yang meninggal 1 tahun setelahnya, yang meninggalnya hanya di atas tempat tidurnya. Masuklah dia akhirnya ke dalam surga. Setelah beberapa waktu baru keluar lagi yang dari dalam surga, baru memanggil yang pertama, Anda sekarang diizinkan untuk masuk. Masuklah dia. Setelah beberapa waktu kemudian yang dari dalam surga keluar lagi, menghampiri Talhah yang sedang bermimpi itu, ada di depan pintu surga. Anda belum saatnya untuk masuk ke surga ini, silahkan kembali, karena dia kan sedang mimpi, sedang tidur, belum meninggal. Bangun dari tidur, beraktivitas, bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain. Talhah menceritakan cerita ini kepada sahabat-sahabat yang lain karena keheranannya. Heran mengapa orang yang meninggal di atas pembaringannya itu ternyata lebih didahulukan masuk surga ketimbang yang pertama yang sudah jelas dia punya keutamaan syahid dan semangat beramalnya juga lebih giat gitu, lebih bersungguh-sungguh daripada yang pertama, daripada yang kedua. Terus pembicaraannya ramai sampai terdengar oleh Rasulullah. Kemudian akhirnya Rasulullah memberikan penjelasan. Alaysa qad makatha ba'dahu sanah. Bukankah yang tadi dipanggil dalam ceritamu, yang tadi dipanggil masuk surga lebih dulu itu, dia telah tinggal hidup di dunia ini 1 tahun setelah wafatnya yang pertama? Betul ya Rasulullah. Tahukah engkau apa yang dilakukan dalam 1 tahun itu? Adraka Ramadan fasomahu wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah. Dia dalam 1 tahun itu mendapati Ramadan, kemudian dia berpuasa di dalamnya, kemudian ia melaksanakan sholat yang banyak sujud di dalamnya dalam 1 tahun. Maka itulah yang menjadikan ia utama dari yang pertama. Sebab apa? Tidaklah seorang hamba lebih mulia di sisi Allah melainkan mereka orang-orang yang diberikan penangguhan waktu hidupnya di dunia walaupun hanya sesaat, kemudian ia manfaatkan untuk zikrullah, berzikir kepada Allah, bertasbih, bertakmid, bertakbir kata Allah. Dan jarak antara kedua saudara itu bagaikan lebih jauh daripada langit dan bumi, katanya.
Nah, tentu dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran. Ikhwati fillah rahimakumullah, manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan kita. Kita diberikan sehatnya, kita diberikan keimanannya, kita diberikan kekuatannya untuk menjalani Ramadan saat ini, maka jadikan ini sebagai Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terindah. Kita mengisi kekosongan-kekosongan kita di dalam ibadah itu dengan tetap terkoneksi dengan Allah. Apa yang bisa mengkoneksikan dengan Allah? Rasulullah pernah menjelaskan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, katanya, maukah aku kabarkan kepada kalian sebaik-baik amal di antara sekian amal-amal yang disyariatkan, sebaik-baik amal. Apa itu? Dengan amal itu derajatmu bisa terangkat kemuliaannya di hadapan Allah. Dengan amal itu engkau lebih baik daripada berinfak walaupun dengan emas dan perak. Dengan amal itu engkau lebih baik daripada orang yang bertemu dengan musuh, kemudian ia tebas leher musuh itu, kemudian temannya musuh itu membalasnya dengan menebas leher musuh sehingga engkau syahid. Amal itu tetap lebih baik. Apa itu? Zikrullah, katanya begitu. Ingatlah kepada Allah. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, kita bisa memperindah Ramadan kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Dan zikir ini bukanlah sebuah ibadah di mana kita harus selalu duduk di masjid. Dalam pergerakan mobilitas kita bisa melakukannya. Ketika kita berangkat ke kantor, naik kendaraan, kita bisa berzikir kepada Allah. Kembalinya juga demikian. Bahkan zikir itu ada yang ada sebab dan ada yang memang spontan. Yang ada sebab itu apa? Sudahkah kita menghiasi rumah kita dengan zikrullah? Sudahkah kita menjadikan rumah kita menjadi rumah yang berlimpah dengan keberkahan? Karena itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi anzilni munzalan mubarakan, kata ya Allah, berikanlah kepada sebuah tempat untuk menetap, yang mana tempat itu syarat dengan keberkahan. Apa yang menyebabkan rumah itu penuh dengan keberkahan? Karena di dalam rumah itu selalu ada zikrullah. Salah satu bentuk keberkahan adalah rumahnya selalu dihindari oleh setan dan selalu didatangi oleh malaikat. Dan di antara yang bisa menyebabkan setan terhalang untuk ada di rumah kita adalah, kata Rasul, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara rasmallahi 'inda dukhulihi wa ta'amihi faqala syaitan la mabita wala asya'a. Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dan ketika masuknya ia menyebut nama Allah, sekurang-kurangnya bismillah, maka kemudian ketika ia masuknya baca bismillah, ketika ia makan di dalamnya juga membaca bismillah, terkoneksi dengan Allah. Faqala syaitan, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, la mabita wala asya'a, sekarang kita tidak punya tempat menginap di rumah ini, sekarang kita tidak punya tempat untuk makan di rumah ini, tidak punya tempat. Kalau syaitan terhindar dari rumah kita, malaikatlah yang masuk. Selalu terjadi kontradiktif. Tapi kalau sebaliknya rumah itu penuh dengan syaitan, malaikat pergi. Bahkan kata Rasul, idza aghliqul bab, katanya, tutuplah pintu-pintu rumah kalian, wadhkurusmallah, dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan, karena syaitan tidak mampu untuk menyebut nama Allah ketika akan masuknya berdoa kepada Allah. Maka niscaya Allah akan menjadikan koneksi kita dengan Allah dengan menjadikan setiap pergerakan hidup kita zikir kepada Allah. Nah, dalam mobilitas kita, ya, ketika kita mungkin berangkat ke tempat kerja, pulang dari tempat kerja, beraktivitas menuju misalnya tempat hajat-hajat kita, misalnya untuk menunaikan belanja dan sebagainya. Amir bin Abdullah bin Abi Mas'ud, putra dari Ibnu Mas'ud, mengatakan, katanya, hendaklah kalian senantiasa berzikir kepada Allah, karena siapa yang berzikir kepada Allah, laksana ia sedang melaksanakan sholat, dan berzikirlah di tempat-tempat di mana manusia lalai. Salah satu tempat yang mungkin manusia lalai itu adalah tadi pasar. Berzikirlah di sana. Kalau sekarang mungkin pada saat ketika antrian BLT gitu ya, orang fokus gitu untuk dapat, buru-buru dapat gitu ya, lupa. Nah, berzikirlah kepada Allah gitu, seperti itu. Yang menjadi mungkin persoalan yang buat kita bingung adalah bagaimana zikirnya. Saya hanya ingin memberikan pesan sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi Ibrahim ketika Rasulullah Mi'raj, naik ke langit ke-7 ya. Beliau masuk ke langit ke-7, disambut oleh para malaikat di langit ke-7. Di sana ada Sidratul Muntaha, sejenis pohon ya, pohon yang puncak gitu, pohon paling puncak, dan langit ke-7 itu merupakan boleh dibilang puncaknya alam semesta, batas akhirnya alam semesta, makhluk Allah Subhanahu wa taala di langit ke-7. Di situ ada Baitul Ma'mur.
Baitul Ma'mur adalah tempat kiblatnya ibadah para penghuni langit, sebagaimana Ka'bah yang menjadi kiblatnya para penghuni bumi. Dan kalau ditarik garis itu lurus dari Baitul Ma'mur ke Ka'bah, kata Rasul begitu. Di situ ada Nabi Ibrahim. Beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim berpesan, "Wahai utusan Allah, sampaikan kepada umatmu, surga ini luas, begitu luasnya, tanahnya subur dan airnya sejuk, tetapi belum ada tanamannya. Tahukah kamu apa tanamannya? Tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim." 5 kalimat zikir yang paling lengkap. Ini berarti isyarat agar kita senantiasa memperbanyak zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mengapa tidak ketika kita mulai naik kendaraan mobilkah atau motorkah kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil dan mengucapkan hauqalah terus berulang-ulang. Inilah cara kita memperindah Ramadan kita agar waktu demi waktu yang kita jalani semakin menjadi waktu yang semakin berkualitas. Dan siapa yang terkoneksi dengan Allah, maka akan datanglah kecukupan dari Allah, akan datanglah perlindungan dari Allah, akan datanglah petunjuk dari Allah, sebagaimana itu yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas setiap kehilapan kekurangannya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi